Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 48. Dua hari telah berlalu. Pasangan yang kemarin sempat bersih tegang, kini terlihat masih tidak baik-baik saja. Meski ingin mempersiapkan segala keperluan Romi, tapi ada sesuatu yang hilang. Iya, suara wanita itu sudah 2 hari ini sangat jarang terdengar. Bicara seperlunya saja, dan itu membuat kamar luas tersebut seketika terasa sunyi. Perubahan itu pun sangat dirasakan oleh Romi. Romi mengacak-acak rambutnya frustasi setelah ingin keluar dari kamarnya. Ya Tuhan, aku lebih baik menghadapi Tuan Ricolas atau Tuan Alvaro yang dingin dan kejam itu daripada menghadapi wanita yang sedang merajuk. Dia merajuk juga gara-gara ucapanmu, Rom. Tuduhnya kepada dirinya di dalam hati. Aku kan sama sekali gak punya pengalaman merayu wanita. Tambahnya lagi seraya menunduk memasang pentopelnya. Kemudian kembali bersandar di sofa seraya menghembuskan nafas gusar. Kalau Mama sama Kak Rahma ngambek, aku tinggal kasih kartu aja udah selesai. Pria itu senyum tipis kemudian. Astaga, kenapa gak kepikiran dari kemarin sih? Coba enggak ya? Masih berbicara dengan dirinya sendiri. Mata berotasi seraya memutar otaknya. Langkah apa yang akan dia ambil? Coba tanya. Romi pun mengambil ponselnya di dalam kantong celananya. Mengetik di pencarian tips membujuk wanita yang sedang marah. Ibu jarinya bekerja aktif. Mengklik, scroll ke atas, scroll ke bawah. Ekspresinya nampak berubah-ubah di setiap detiknya. Minta maaf dan mengakui kesalahan. Oke, aku akan minta maaf nanti. Ucapnya menanggapi tips pertama dari Tante Google. Jangan gengsi untuk menunjukkan rasa perhatian. Perhatian yang seperti apa? Tanyanya mungkin kepada bantal sofa di sampingnya. Pria itu kembali mengacak rambutnya dengan kening mengerut. Ya Tuhan Romi, sepertinya kamu harus kursus khusus mengenai wanita. Beri yang dia suka. Matanya melirik ke atas. Apa yang disukai Inggit? Pasti dia menyukai semua hal yang berwarna kuning. Selain itu ya. Lelaki itu nampak merinding jijik. Kuning. Apa ya? Bunga matahari? Ucapnya lalu menggeleng kepala kuat. Pikir nanti saja. Coba membuat tertawa dengan ucapan yang lucu dan manis. Bacanya kembali. Hade ampun. Pria itu menghempaskan ponselnya, lalu ikut merebahkan tubuhnya di sofa. Kepalanya masih terasa pusing mendadak memikirkan istrinya yang sedang marah. Jika boleh memilih, ia lebih baik pusing karena masalah pekerjaan daripada masalah wanita. Sebab, sejak dulu ia adalah pria yang anti berdekatan dengan wanita. Karena menurutnya, wanita itu makhluk paling ribet di muka bumi, termasuk mama dan kakaknya. Dan terbukti, kakak iparnya sering mengeluh pusing jika sedang marahan bersama dengan sang kakak. Dia marah gak ya kalau aku jemput dia nanti makan malam di resto? Ucap pelan pria itu, berdiri lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Ia akan berangkat ke kafe dulu. Urusan istrinya nanti dia pikirkan kembali. Namun keberuntungan masih tak berpihak kepadanya 2 hari ini. Sebab di depan sana sudah ada 2 manusia yang maha benar sedang menunggunya di anak tangga terakhir. Romi, menantu mama masih ngambek ya? Tanya Rizka, mendapat balasan anggukan kepala dari Romi. Pak, kamu ini bagaimana sih? Masa sudah 2 hari kamu belum bisa juga baikan dengan istrimu? Rizka sedikit geram dengan gerakan lambat putranya. Kakak tebak, pasti kamu gak tahu caranya, ya kan?
Jari telunjuk Rahma mengarah ke wajah Romi. Lagi-lagi Romi mengangguk tanpa malu. Sebab ia juga bingung harus mulai dari mana. Siapa tahu kedua wanita ini mau membantunya. Begitulah harapnya. Wajahnya bahkan sudah terlihat senang. Dadanya berdebar. Di jawaban mama dan kakaknya. Syukurin. Pakai Krisma dan Rahma. Cus. Anak panah sepertinya menembus jantung Romi. Hingga ia tidak mampu berekspresi. Memilih melangkah melewati jalan tengah kedua wanita yang kini sedang berbahagia di atas penderitaannya. Dokter Inggit, Dokter Inggit. Inggit yang baru saja merebahkan kepalanya di meja, langsung duduk tegak saat suara memanggilnya seakan menembus gendang telinganya. Ya Tuhan, sedikit lagi aku tuli gara-gara suaramu. Ada apa sih Rara? Tanya Inggit kepada perawat yang satu tim dengannya. Itu di luar dokter punya paket? Tutur Rara histeris, membuat Inggit menatapnya dengan seribu tanya. Ayo cepat Dokter Inggit, diterima paketnya. Sangat indah. Tidak sabaran, Rara menarik tangan Inggit yang tadi terlihat enggan beranjak dari tempat ternyamannya. Yaitu kursi kerjanya. Wanita itu sampai terseok-seok karena belum siap tadi. Maaf, dari siapa ya paketnya? Tanya Inggit begitu tiba di depan kurir. Beliau tidak menyebutkan nama, Bu. Hanya memberikan alamat rumah sakit ini dan paketnya untuk Dokter Inggit. Ya sudah, saya terima. Inggit mengambil buket bunga mawar kuning dan paket yang entah apa isinya. Setelah menandatangani bukti sampainya paket tersebut. Inggit menyeret bola matanya, menatap satu persatu perawat dan dokter yang sedang menantikan Inggit membuka paket tersebut. Cantik banget buketnya. Cerah, ceria, mempesona. Dari siapa sih, Dok? Tanya Rara. Dari suami dokter ya? Tanya yang lainnya membuat Inggit membuka mulut tidak percaya. Masa dari beruang kutub itu? Kayaknya nggak mungkin deh. Tebak Inggit tak berani berharap dan memilih menuju ke ruangannya diiringi dengan sorakan para teman sejawatnya yang kini sedang fokus kembali dengan data-data pasien mereka di ruangan tersebut. Wanita yang tengah mencaplok rambutnya itu ke atas, menatap selembar kertas di tangannya yang ia dapat di buket bunga mawar kuning yang telah ia letakkan di atas meja. Satu kata yang tertulis, maaf. Benarkah ini dari Romi? Bewanya sendiri, sedikit menyungging bibirnya ke atas. Namun hanya berlangsung sebentar, lalu melempar selembaran itu hingga jatuh ke lantai. Aku yakin ini tidak mungkin dari Romi. Kalau dia meminta maaf, kenapa nggak bicara langsung di rumah saja? Ucapnya lagi mencoba cuek. Namun baru beberapa detik, kemudian dia mengambil kertas itu kembali, yang tergeletak di lantai keramik, dan memangganginya secara bergantian dengan buket bunga dan paket yang belum terbuka. Tapi kalau benar ini dari dia, beruang kutub, so sweet banget sih. Meleleh adek bang. Kedua tangannya terangkat menutupi wajahnya seraya tersenyum girang. Kepalanya bahkan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Aku penasaran apa sih isi paketnya. Tanpa membuang waktu lama, Inggit menarik pita kuning sebagai pengikat box tersebut. Wow, matanya berbinar-binar. Snack, semuanya kuning. Aku suka. Memeluk box snack itu seraya tersenyum. Aku sudah memaafkanmu beruang kutub. Hanya saja aku ingin memberimu pelajaran, biar enggak kaku. Celotehnya lalu cekikikan sendiri. Sayang deh sama beruang kutub. Aku ingin pulang. Sedangkan di tempat lain, apa benar ide kamu tadi bisa bikin istri saya berhenti marah? Tanyanya pada salah satu barista kafe yang tadi sempat memberikannya saran. Saya yakin Tuan, istri Anda pasti berhenti ngambek. Hanya saja masih ada lagi yang Anda harus lakukan Tuan kalau sampai di rumah Anda nanti.
Jawab barista pria itu sangat yakin. Pagi tadi, saat meminta dibuatkan kopi, barista yang bernama Hendra itu cukup kepo saat melihat wajah asisten bosnya seperti sedang bingung serta kalut. Dan terjadilah ajang sesi curhat dadakan seorang pria yang dikenal karena wajahnya, serta kelakuannya yang dingin bagaikan perisai tersebut. Buket bunga mawar kuning dan box snack yang diterima dari Inggit memang benar dari Romi. Dan itu adalah ide yang didapatkan dari Hendra. Berharap radio rusaknya itu bisa mengeluarkan lagi suara cemprengnya, agar malamnya tidak terasa sunyi, seperti 2 malam yang telah berlalu. Ada lagi? Tanyanya dengan nada yang cukup keras, membuat semua pekerjanya menoleh melihatnya. Sudah gak usah nguping kalian, kerja-kerja. Mengibaskan tangannya dengan wajah datar. Lanjut. Menoleh kembali ke barista yang tengah berdiri di depannya, seraya melakukan tugasnya dengan mesin kecil. Sedangkan dia sendiri, tengah duduk dan menempelkan kedua sikunya di meja panjang. Jemarinya saling bertautan. Di samping mesin pencetak kopi yang menjadi salah satu menu andalan di kafe tersebut. Hendra menoleh ke samping kiri seraya tersenyum tipis. Tuan harus meminta maaf langsung kepada istri Anda dengan tulus. Kalau perlu, peluk dia, cium dia. Saya yakin istri Anda pasti akan luluh. Apa? Menampilkan ekspresi terkejut. Kemudian mendelik ke Hendra. Peluk, cium. Bukannya dimaafkan, yang ada bisa saja aku digampar sama Inggit. Ya tunggu, kami kan halal, jadi wajar dong. Lebih pun mau gak apa-apa malahan. Monolognya, melenal ludah kasar seraya membayangkan jika dia melakukan semua hal itu di kasur empuknya. Peluk, cium, mencumbu, dia bergidik sendiri. Ya Tuhan, ular kobra aku jadi bangun kan. Geramnya sendiri di dalam hati. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.